Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratu syekh rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah bahas tentang apa? Sekarang masuk pembahasan tentang syahadat Rasul. Yang kemarin sudah kita bahas tentang syahadat tauhid, yaitu kesaksian tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang kesaksian kita kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dan hamba Allah. Kesaksian kita yang kedua adalah tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap orang apabila dia mengakui ketuhanannya Allah dan dia mengakui kenabian Nabi Muhammad, maka dia menjadi orang Islam. Apa yang kita saksikan tentang Nabi Muhammad? Yang kita saksikan adalah bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Dari mana kita tahu dia utusan Allah? Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan adalah sifat-sifat
seorang utusan pasti ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat utusan itu apa? Seorang utusan sifatnya harus bagaimana? Sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Kita tidak melihat fisiknya Nabi Muhammad. Kita nggak ketemu dengan jasadnya Nabi Muhammad. Tapi kita mengetahui, kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari mana kita mengakuinya? Dari arah pada dirinya dijumpai sifat-sifat seorang utusan. Dia tidak pernah berbohong dalam pembicaraannya. Dia menyampaikan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dia mengetahui tentang keadaan-keadaan ketuhanan dan keadaan syariah. Dan Nabi Muhammad juga tidak pernah melakukan kesalahan. Dari arah sifat-sifat itulah kemudian kita mengakui bahwa pada diri Nabi Muhammad pasti terdapat sifat-sifat seorang utusan, maka pasti dia adalah Rasulullah. Orang-orang yang melihat jasadnya Nabi Muhammad, melihat fisiknya Nabi Muhammad, berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, banyak yang tidak beriman kepada dia. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyaksikan sifat-sifat utusan ada pada diri Nabi Muhammad. Ketika ditanya siapa Muhammad, Muhammad itu ya seorang anaknya Abdullah. Muhammad itu orang Arab, anaknya Abdullah. Dia nggak melihat pada diri Muhammad terdapat sifat sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ini nggak dilihat oleh mereka, hingga mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan yang paling utama dari seorang utusan, kita menyaksikan bahwa pada diri Nabi Muhammad terdapat adanya mukjizat. Mukjizat tidak diberikan oleh Allah kecuali pada utusan Allah. Maka Nabi Muhammad membawa mukjizat dari Allah. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Banyak. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu bukti kerasulan atau tanda kerasulan yang diberikan oleh Allah kepada para utusannya. Allah tidak memberikan mukjizat kepada selain utusannya. Mukjizat itu apa? Perkara yang luar biasa, kejadian yang di luar kebiasaannya manusia, yang sengaja Allah letakkan pada diri para nabi agar membuktikan mereka itu utusan Allah. Sedangkan orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka menyaksikan langsung mukjizat Nabi Muhammad atau mukjizat para nabi-nabi yang lainnya. Tapi mukjizat ini bisa membawa pada dua perkara. Bisa kita iman dia utusan Allah, bisa kita malah jadi kafir, mengingkari adanya mukjizat. Seperti orang-orang yang berjumpa Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka berjumpa Nabi Isa, mereka melihat Nabi Isa bisa menghidupkan manusia. Maka mereka kemudian berlebihan, justru mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan itu sendiri. Siapa Nabi Isa? Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, ini
Jadi Tuhan itu bagi mereka bisa melakukan apa saja. Kan Tuhan Maha Kuasa. Maka dia pun kuasa merubah dirinya menjadi sosok manusia dan turun di antara hamba-hambanya. Maka yang demikian ini bagi kita adalah merendahkan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap bahwa Allah adalah zat yang rendah, zat yang disejajarkan dengan para hamba-hambanya, yang menganggap bahwa dirinya sejajar dengan para hamba-hambanya sendiri. Ini sikap yang berlebihan. Maka kita tidak mengakui sikap yang demikian. Kita menolak bahwa tidak mungkin Nabi Isa itu adalah jelmaan Tuhan atau Tuhan yang merubah dirinya menjadi sosok manusia. Kenapa? Pendahulu-pendahulu Nabi Isa itu semuanya para nabi. Sejak Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, semuanya mereka adalah utusan Allah yang mempunyai kemampuan sama seperti Nabi Isa alaihi salam. Yang menghidupkan orang mati itu enggak cuma Nabi Isa. Anak buahnya Nabi Isa, para Hawariyin, itu juga bisa menghidupkan orang mati. Seperti yang diceritakan dalam surat Yasin, bahwa wa azazna bi tsalitsin dan Allah mengutus orang yang ketiga, dan Nabi Isa mengutus orang yang ketiga. Diceritakan Nabi Isa itu mengutus 2 orang sahabatnya untuk datang ke negeri Antokia, untuk berdakwah di negeri Antokia. Ketika 2 utusan ini enggak kembali-kembali, maka Nabi Isa mengutus utusan yang ketiga untuk menyusul utusan yang 2 orang tadi. Ketika utusan yang ketiga datang ke sana, maka dijumpai yang 2 itu telah masuk penjara karena cara berdakwahnya tidak sesuai dengan cara dakwah yang baik. Maka utusan yang ketiga ini kemudian menjalankan siasatnya, menjalankan caranya sampai dia bisa mendekati raja yang mau didakwai. Ketika sudah menjadi orang dekatnya raja, maka mereka bertiga kemudian menunjukkan mukjizatnya kepada sang raja. Apa diantaranya? Menghidupkan anak sang raja yang sudah mati. Berarti yang bisa menghidupkan orang mati enggak cuma Nabi Isa. Artinya Nabi Isa itu sendiri pun ketika ditanya, Nabi Isa, kamu bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, bukan buta, nggak punya bola mata. Kalau buta kan sakit, ini nggak punya bola mata. Oleh Nabi Isa diambil tanah liat, dimasukkan, diusap jadi mata. Dianggap itu kekuatan Tuhan, dianggap itu kudratnya Tuhan, kekuasaan Tuhan. Padahal itu bagian dari mukjizat, tanda yang diberikan Allah kepada para utusannya, hingga mereka utusannya bisa menampakkan bahwa dirinya itu betul-betul adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Maka di sini dikatakan kita wajib iman Nabi Muhammad itu utusan Allah dan hamba Allah. Mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi jangan sampai merubah pengetahuan kita mengakui bahwa mereka itu adalah titisan Tuhan.
masa Tuhan menitis? Kalau Tuhan menitis atau Tuhan bisa mempunyai anak, lalu apa bedanya dengan keyakinannya orang-orang Yunani yang mengatakan Tuhan diperanakkan? Lalu apa bedanya dengan keyakinannya orang-orang India yang mengatakan Tuhan diperanakkan? Kita kuat dalam Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Jadi sebuah kesalahan ketika menganggap Tuhan itu bisa mempunyai anak atau Tuhan itu bisa menitis menjadi manusia. Ini kesalahan besar. Jadi setiap orang harus mengakui kenabian Nabi Muhammad. Di mana kekafirannya orang Yahudi tidak menerima Nabi Isa dan enggak menerima Nabi Muhammad. Di mana kekafirannya orang Nasrani tidak menerima Nabi Muhammad. Dia menerima Allah sebagai Tuhan, Yahudi menerima Allah sebagai Tuhan, Yahudi menerima semua nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nasrani menerima semua nabi-nabi yang lain, bahkan Musa diterima, Harun diterima, tapi tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dianggap orang kafir karena mengakui ketuhanan Allah tapi tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesaksian kita yang kedua ini adalah menyaksikan tentang bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walaupun kita nggak pernah melihat fisiknya, nggak pernah berjumpa dengan dirinya, tapi kita mendapat mukjizat yang ditinggalkannya. Apa mukjizat yang sampai pada kita sekarang ini? Al-Quran. Dari mana Al-Quran jadi mukjizat? Dari arah tidak dijumpai satupun kesalahan di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun berita yang salah dalam Al-Quran. Tanda semua yang disampaikan Nabi adalah kebenaran. Kemudian buktinya mukjizat adalah Al-Quran. Al-Quran di dalamnya adalah firman Allah. Di antara salah satu ayatnya Allah menantang seluruh manusia dan jin. Apabila mereka meragukan Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah, maka buatlah yang seperti Al-Quran, walaupun itu hanya satu surat. Kalau kamu nggak sanggup bikin satu surat, Allah katakan bikinlah satu ayat. Yang satu ayat itu mengandung hukum dan hikmah. Karena Quran itu isinya mengandung hukum dan hikmah, bukan hanya sebuah kata-kata. Sebuah kata-kata para penyair semuanya hebat-hebat. Orang Arab itu semuanya ahli syair yang hebat. Hingga syair yang paling hebat diantaranya syairnya Sayyidina Umar yang kemudian dipajang di Ka'bah sebagai tanda syair itu belum terkalahkan dalam keindahan kalimatnya, dalam susunan kalimatnya, dalam makna yang tersirat istimewa. Tapi semua orang Arab ketika melihat Al-Quran, mendengar wahyu yang disampaikan Nabi, mereka mengatakan, kami tahu ini bukan syair, kami tahu ini bukan kalamnya manusia. Kenapa? Tidak ada satupun orang Arab yang masa itu sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Tandanya Al-Quran betul-betul firman Allah. Ketika itu orang Arab menjadi ahli syair. Gak ada orang yang ahli syair seahli orang-orang Arab. Mereka yang ahli saja tidak sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Tandanya apa? Al-Quran adalah kalam yang luar biasa, yang tidak seperti kalamnya kebiasaan manusia yang bisa ditiru, bisa disamakan oleh yang lainnya. Jadi
ketika melihat mukjizat kita mengakui Nabi Muhammad itu pasti utusan Allah. Lah mukjizat itu ditampilkan kepada siapa? Siapa saja. Manusia pada masa itu yang berjumpa dengan Nabi maka akan ditunjukkan mukjizat oleh Nabi. Tapi sebagian mengatakan, wah ini sihir nih, wah ini mah tipu daya, wah ini permainan mata. Hingga walaupun mereka ditunjukkan mukjizat, tetap saja mereka tidak percaya kalau itu adalah betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah karena kita melihat mukjizat. Dan setiap pemegang mukjizat pasti dia punya sifat sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Itulah kesaksian kita. Jadi setiap kamu mengucapin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, muncul di pikiran kamu dia adalah utusan Allah dan dia wajib sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Dan belum pernah kita jumpai satupun sabdanya, satupun firman Allah yang disampaikannya yang isinya itu mengandung makna yang salah, makna yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada. Semua kalam yang disampaikan oleh Nabi itu menunjukkan sebuah fakta, sebuah kebenaran. Padahal ngomongnya 1400 tahun yang lalu, di mana belum ada penelitian ilmiah, belum ada kajian-kajian ilmiah, tapi yang disampaikan Nabi semua sesuai dengan penemuan-penemuan ilmuwan pada zaman sekarang ini tentang segala perkara, dari mulai tentang rahim, dari mulai tentang anatomi tubuh manusia, tentang antariksa, tentang geografi bumi, tentang gunung-gunung, semuanya. Belum ada masa itu yang tahu kalau gunung-gunung itu ternyata menancap dengan akar yang ke bawah yang begitu luas. Belum ada orang yang tahu. Maka setelah penelitian sekarang ini baru tahu, oh ternyata gunung itu yang nampak di luarnya kecil, tapi yang di dalamnya. Kenapa? Karena dia adalah penyangga bumi. Gunung itu penyangga bumi agar tanah yang kamu injak nggak goyang. Kalau gunung itu nggak ada, kamu kalau jalan goyang. Kenapa? Tanahnya, teksturnya jadi gampang bergerak. Karena nggak ada penyangga yang diletakkan di samping-sampingnya. Ibarat kamu bangun rumah, kamu ngasih urukan di rumah itu, tapi nggak kamu kasih batas, nggak kamu kasih tiang-tiang, ya tanah itu akan turun ke samping. Tapi karena disangga oleh gunung-gunung yang sampai ke dalam, maka tanah itu menjadi tenang dan tidak bergerak. Nah ketika nanti Allah katakan gunung-gunung itu dicabut oleh Allah, diangkat, maka tanahnya bergerak semua. Ini diantara isinya Al-Quran yang bisa dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa itu adalah kalam yang benar. Ngomongnya 1400 tahun yang lalu, belum ada orang yang meneliti tentang gunung, tentang anatomi, tentang geografi, tentang astronomi, belum ada orang yang tahu itu. Tapi Nabi telah menyampaikannya, tanda yang disampaikan adalah kebenaran. Kalau dulu orang melihat kebenaran Al-Quran dari Allah, tidak ada satupun yang bisa menirunya. Mereka dulu ahli syair, tapi nggak bisa niru seperti Al-Quran. Maka ngakuin,
ini bukan karya manusia. Tapi sekarang orang sudah nggak ada yang ahli syair, hingga mereka nggak tahu lagi keindahan Al-Quran dari arah syairnya, tapi mereka meneliti Al-Quran dari arah isinya adalah pengetahuan ilmiah. Quran itu bukan ilmu pengetahuan, tapi berita dari Allah yang diantara beritanya berisi hukum-hukum dan ilmu pengetahuan. Ketika diteliti, maka jadi pengetahuan yang luas untuk kita. Ini tanda kita mengimani apa yang dibawa Nabi betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita meyakini pula bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang laki-laki, ganteng rupanya. Gak ada Nabi jelek, gak ada. Nabi bersabda, setiap Nabi diciptakan oleh Allah dengan wajah yang ganteng dan suara yang fasih. Dan Nabi kamu adalah yang paling ganteng wajahnya dan paling fasih suaranya. Tandanya kita wajib iman bahwa para nabi diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang terbaik. Dia orang Arab, anak cucu Nabi Adam alaihis salam. Semua manusia yang lahir di dunia ini pasti anak cucu Nabi Adam. Enggak ada yang lahirnya selain anak cucu Nabi Adam. Ada enggak? Ada enggak manusia lahir tapi bukan anak cucu? Ada? Manusia jadi-jadian. Di antaranya siapa? Ipin Upin gitu. Bapaknya siapa? Atau para malaikat yang menyamar jadi manusia. Ada nggak? Banyak. Allah mengutus para malaikat datang kepada nabi-nabi dalam rupa manusia. Maka itu namanya manusia jadian yang bukan anaknya siapa-siapa. Dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan hukum-hukum kepada bangsa manusia. Ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyid Abdullah. Ini harus kamu ketahui. Anak-anak kita harus tahu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Itu harus tahu anak-anak kita. Kalau nggak tahu gimana? Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Apal kamu? Harus hafal anak kita. Ini harus bagian dari yang harus kita ketahui tentang Nabi kita. Ayahnya bernama Sayyid Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakek beliau bernama Sayyid Abdul Muttalib. Kenapa disebut Sayyid? Dalam bahasa Jawa disebut Kiai, dalam bahasa Arab disebut Sayyid, maknanya tuan, maknanya orang yang dimuliakan. Eyangnya Nabi Muhammad bernama Sayyid Hashim. Buyutnya Nabi Muhammad bernama Sayyid Abdul Manaf. Udah. Ini kemana jamnya? Beli lagi servis. Kita masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar. Fadhal.
ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah salatul qa'imah sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah asy-syaraf wa darajat 'aliyah rafi'ah wa dahra maqam al-mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya Allah rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa waffiqhum li ta'atik Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia, jin dan malaikat. Nabi Muhammad itu diutus enggak cuma untuk manusia, tapi juga diutus untuk jin, juga diutus untuk para malaikat, juga diutus untuk selainnya mereka. Siapa? Tumbuh-tumbuhan, hewan, batu-batuan, semua didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai perintah Allah. Tapi datangnya Nabi kepada mereka misinya beda-beda. Kalau datangnya Nabi kepada manusia namanya irsalut taklif. Nabi diutus kepada manusia itu membawa taklif atau membawa perintah, membawa beban tanggung jawab.
Nabi membawa sesuatu yang diberikan kepada manusia, manusia menerimanya, maka manusia akan menanggung atau diberikan tanggung jawab oleh Nabi. Rupanya apa? Agama yang kita terima, aturan-aturan dari Allah. Itu datangnya Nabi kepada kita, manusia dan jin. Manusia mendapatkan taklif, mendapatkan perintah untuk taat kepada Allah, untuk ibadah, untuk sujud, untuk ruku, untuk haji, untuk melakukan aktivitas lainnya. Itu sejak mereka balik. Mulai mereka dewasa balik, mereka diperintahkan untuk mengikuti apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan manusia balik? Manusia balik maksimal usia 15 tahun. Kalau jin baliknya mulai kapan? Jin mulai kapan baliknya? Sejak lahir. Jin itu sejak lahir, begitu lahir langsung mendapatkan perintah untuk taat kepada Allah. Beda dengan manusia. Manusia begitu lahir bisanya ngapain? Oek-oek doang, ente mah. Ya. Tapi setelah dia dewasa, maka dia telah memiliki akal, bisa membedakan mana baik, mana buruk, membedakan mana hak, mana batil. Maka mereka diberikan tanggung jawab berupa melaksanakan perintah-perintah Allah, yang nanti setelah mereka mati akan dipertanyakan apa yang mereka lakukan. Di dunia ini kamu ngapain aja bebas sebenarnya. Ente mau tidur terus bebas, mau tidur lagi bangun lagi, tidur lagi bangun lagi, ada begitu ya? Udah mati orangnya? Mati juga dia, tidur lagi bangun lagi, terserah. Ente mau makan, minum, mau apa terserah. Tapi semua yang kamu lakukan akan dimintain tanggung jawab. Apapun yang kamu kerjakan, sekecil apapun yang kamu kerjakan akan dimintain tanggung jawab. Akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu ngelakuin ini, kenapa kamu begini, kenapa kamu enggak begitu. Akan ditanya oleh Allah. Maka Nabi membawa kepada kita aturan agar ketika nanti kita dimintain tanggung jawab atas amal kita, kita memiliki amal-amal yang baik yang dilakukan sesuai perintahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula bangsa jin, mereka juga diperintah dan akan dimintain tanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan. Beda lagi dengan datangnya Nabi Muhammad kepada bangsa malaikat, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada batu-batuan, kepada hewan-hewan. Datangnya Nabi Muhammad kepada mereka namanya irsalut tasyrif, yaitu Nabi datang kepada mereka membawa misi kemuliaan. Artinya Nabi datang kepada mereka agar mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang kepada bangsa malaikat, malaikat sujud, sungkem, takzim, hormat sama Nabi Muhammad. Nabi datang kepada bangsa hewan-hewan, semua hewan tunduk, ngucapin salam, takzim sama Rasulullah. Nabi datang kepada batu-batuan, tiap dia lewat batu di mana saja, semua batu-batu, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Terus panjang jalan beliau ketemu batu-batuan, semuanya mengucapkan salam kepada beliau. Begitupun tumbuh-tumbuhan. Ketika Nabi datang ke tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan semua menghormati Nabi. Kalau ada matahari di samping sana,
Nabi di bawah tumbuhan-tumbuhannya akan bergerak menutupi Nabi dari panasnya sinar matahari. Tanda semua makhluk diperintahkan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya irsalu tasyrif. Bukan taklif. Jadi Nabi punya dua misi. Yang satu namanya misi membawa perintah, yang kedua misi membawa kemuliaan. Datangnya Nabi kepada kita membawa misi taklif atau memberikan beban perintah agar kita menerima perintah-perintah Allah, mengerjakannya dan mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun misinya Nabi datang kepada bangsa yang lain, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, batu-batuan, agar mereka semuanya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila mereka tidak memuliakan Nabi, saat itu juga mereka dihancurkan oleh Allah. Apabila mereka memuliakan Nabi, maka mereka tetap mendapatkan kehidupan di dunia. Dan setelah mereka nanti mati, tidak ada lagi tanggung jawab yang harus mereka terima, yang harus mereka pertanggungjawabkan. Enggak ada. Karena Nabi datang kepada mereka bukan membawa perintah, tapi membawa kemuliaan, di mana Allah yang memerintahkan semua makhluknya untuk tunduk dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para malaikat semuanya sungkem, semuanya tunduk, semuanya takzim sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diutusnya Nabi Muhammad membawa 3 macam ilmu. Yang pertama ilmu syariah, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Dan 3 ilmu itu untuk apa? Untuk membangun iman, membangun Islam, dan membangun ihsan. Yang ketiganya merupakan rukun agama. Ini kita akan jelaskan pada perjumpaan yang akan datang insya Allah. Kita masuk bulan Maulid Nabi, perbanyak baca maulid, perbanyak baca sholawat, raih kemuliaan di bulan Maulid, agar kita terhitung sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal ala hadiniyah wa ala niyatin sholih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي مضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.